Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, guys. Saya pingin ya guys ya berbagi pengalaman ya guys, dan berapa besaran gaji jadi ART di Singapura atau TKW Singapura ya guys ya di tahun 2023 guys. Nah sekarang itu guys, gajinya itu naik atau enggak ya? Nah, kalau menurut saya itu standar masih ya guys ya, kayak gitu. Tapi kalau yang XX itu biasanya gajinya banyak guys. Nah yang pertama itu gaji standar dari pemerintah itu yang saya lihat dari berbagai ini ya guys ya, itu masih kisarannya itu yang saya lihat itu tertinggi itu dari Indonesia ya guys, itu 550 sampai 580 guys gaji pokoknya guys. Kalau 580 itu sekarang ini ya dolar itu 11.333 ya guys, itu kisaran 6.570 lebih guys. Itu belum uang lembur ya guys. Uang lembur itu adalah uang hari Minggu kerja guys. Nah sekitar seperti itu guys. Tapi kalau dari bukan Indonesia itu lebih di bawah ya guys ya, ada yang 450, 500 kayak gitu ya guys ya. Kalau belum pernah ke Singapura atau punya pengalaman yang lain itu gajinya lumayan tinggi juga guys, atau Taiwan kayak gitu ya guys ya. Dulu gaji saya itu 580 guys, belum uang lembur ya guys, plus uang lembur itu 635 dolar guys gaji saya. Tapi kalau yang Singapura ke Singapura lagi itu bisa mencapai 600 lebih, 700, tapi itu biasanya plus uang lembur juga guys. Tapi sekarang itu ada aturan guys, aturannya libur 1 bulan sekali, tetapi jika majikannya baik itu bisa 1 minggu sekali ya guys ya. Jadi nggak sama, aturan itu sangat bagus 1 bulan sekali guys. Karena apa, dulu itu belum ada aturan kalau ART atau PRT atau TKW itu ada libur. Jadi aturannya sangat bagus kak, kalau menurut saya ya pribadi ya. Karena dulu itu nggak semuanya libur, tergantung kebijakan majikan guys. Kalau sekarang kan ada libur. Terus kalau itu juga gajinya lebih tinggi guys. Kalau gaji saya itu 800 guys, plus uang libur, uang lembur ya guys ya 800, kisaran 9 jutaan lebih guys kalau sekarang ya, hitungan cross dollar sekarang kayak gitu. Plus uang makan ya sampai 1.200 itu plus uang makan ya guys ya. Berarti ya nyampe 12 juta lebih, 13-an juta lah ya kalau ditukerin. Tapi kan itu uang makan juga ya guys. Kelihatannya banyak banget guys, tapi kan apa-apa juga mahal guys sekarang, apa serba naik ya guys ya. Jadi ya bagi yang mau ke Singapura nggak usah takut guys. Emang Singapura itu dulu terkenal negara yang sangat bersih, majikannya itu terkenal sok bersih, atau suka ngelap meja diginiin pakai tisu basah kayak gitu ya guys, kayak gitu. Terus suka interminit kayak gitu, itu terkenal. Dulu saya takut banget ke Singapura guys, benar-benar takut. Tapi sebenarnya jangan takut guys, yang penting teman-teman itu jadi orang yang baik guys, baik di rumah sama siapapun, terus sama teman-teman di PT kayak gitu. Insya Allah kita itu didoain teman-teman yang lain itu dengan baik. Tapi kalau kita nggak baik di PT, wah pasti didoain semoga kamu tuh cepat terbang, cepat pulang kayak gitu kan. Ada yang doain kayak gitu kan. Kadang semoga kamu, walaupun di dalam hati ya, kalau namanya orang sakit hati nanti doanya itu dikabulkan guys kan. Bisa sakit hati loh sama temen, kadang kan sok pinter, kadang sok bersih atau sok gimana, suka ngadu-ngadu sama gurunya kan. Kadang kan yang diaduin kan sakit hati, itu bisa ngedoain, wah semoga dapat majikan seperti ini, semoga dia cepat pulang kayak gitu kan, bisa doain kayak gitu. Jadi jadilah orang yang baik. Kemungkinan besar nggak didoain juga nggak masalah guys, yang penting jangan didoain jelek ya guys ya. Jadi seperti itu. Nah belajar bahasa Inggris itu susah atau enggak? Bahasa Inggris itu lumayan susah, saya sendiri nggak bisa bahasa Inggris guys.
Pokoknya di PT itu harus kuat mental, di Singapura pun ya guys ya. Bahasa Inggris itu ya mungkin bahasa umumnya bahasa Inggris, tapi di Singapura itu kan ada orang yang walaupun warga negara Singapura itu bisa bahasa Melayu guys. Kita ngomong bahasa Indonesia, dia ngomong Melayu, itu bisa nyambung guys. Antara Melayu sama bahasa Indonesia itu 11-12 lah kalau menurut saya ya guys ya. Itu 11-12. Memang bahasanya beda, AE-nya itu beda, cuman kalau kita ngomong bahasa Indonesia dia akan nyambung juga karena hampir mirip-mirip saja guys. Kayak gitu. Terus bahasa Mandarin juga. Jadi nggak perlu takut guys, seandainya nggak bisa bahasa Inggris, ya mentok-mentoknya kayak saya sendiri nggak bisa bahasa Inggris guys. Ya tapi saya keluar kemana-mana itu ya kayak di Indonesia lah, nggak takut kayak gitu ya. Kalau takut nanya sama orang yang berbahasa Inggris ya nyari orang-orang yang muka-mukanya agak Cina kayak gitu ya guys ya. Jangan yang bule-bule agak Cina kayak gitu, ngomong pakai bahasa Mandarin kayak gitu guys. Tapi kalau nggak bisa bahasa Mandarin, kita nyari orang yang Malaysia atau orang Cina yang angka-angka anti yang udah agak tua kayak gitu, itu kemungkinan besar bisa bahasa Melayu guys. Jadi kalau di Singapura itu nggak perlu takut guys. Kalau majikan itu tergantung, ya mungkin ada yang baik ada yang tidak majikan guys. Tapi kalau kita baik, kuat mental ya insya Allah kita bisa berhasil guys. Tapi jangan takut lah, intinya gaji itu sesuai majikan ya guys ya. Standarnya itu emang 550, 580, tetapi itu belum uang libur ya, uang minggu itu masih ada tambahan uang. Jadi kisaran 635 sampai 700 guys. Gaji itu nggak pasti, yang menentukan gaji itu adalah majikan. Libur juga yang menentukan adalah majikan. Jadi jangan khawatir, sekarang ini pasti ada libur 1 bulan sekali, kalau nggak setiap minggu sekali atau 2 minggu sekali kayak gitu, pasti ada libur. Seandainya dapat majikan yang kurang baik, tetap punya waktu libur 1 bulan 1 kali ya guys ya, kayak gitu. Jadi kalau majikannya rewel atau enggak itu tergantung majikan juga ya. Yang penting kita adalah kuat mental guys, kita menghadapinya harus kuat mental, harus benar-benar sabar ya guys ya. Karena namanya manusia itu sifatnya berbeda, ada yang baik, ada yang kayak harimau, ada yang wuk terus kayak gitu. Jadi kita harus kuat mental ya guys ya, kayak gitu. Kalau libur ya tergantung majikan mau ngasih libur atau enggak. Yang penting kita itu sebelum pergi ke luar negeri itu siapkan mental kita kuat, fisik kita kuat, kesabaran dan berdoa. Insya Allah bisa finish guys, dapat majikan yang seperti apa. Kalau kita kuat mental, kuat fisik, sabar dan berdoa, kita bisa kuat. Ingat tujuan kita kan mencari uang, mengubah nasib kita, itu insya Allah kita kuat. Sama guys, saya dulu ke Singapura itu juga mendapatkan majikan yang baik sih guys, tapi harus kuat mental. Yang pertama itu mental, karena nenek yang saya jaga itu wek main tangan guys, main mulut. Itu bukan mulutnya ngomong wek gitu, dia nggak suka wek tapi suka gigit kayak gitu guys, suka gigit. Kalau main tangan, main mulut, main kaki kayak gitu. Jadi harus kuat mental kayak gitu. Terus anaknya juga ya ada yang wek ada yang tidak, jadi kuat mental. Tetapi kalau kita dengan sabar, ikhlas mengerjakannya, insya Allah, dan berdoa ya, insya Allah semua itu akan kita lewati, dan insya Allah kita akan berubah kehidupan kita kayak gitu guys. Jadi jangan takut, yang belum pernah keluar negeri pun jangan takut. Yang penting kalau kita punya masalah ya guys ya, kita bicarakan secara baik-baik sama majikan. Kalau majikannya kurang baik ya kita selesaikan secara hukum kayak gitu. Kalau majikannya melanggar hukum ya guys ya, kita laporkan ke MOM. Kalau sekarang itu guys, seandainya majikannya kurang baik ya guys ya, kita itu ada medical check up di Singapura ya guys. Setiap 6 bulan sekali medical check up, non maupun udah lama di Singapura, saya 5 tahun sekali, itu 6 bulan sekali ada medical check up. Nah di situ
kita ceritakanlah. Seandainya majikan kita kurang baik, tidak baik sama sekali ya guys ya, memberikan makan kurang, tidur kurang, main tangan dan sebagainya, di situ bisa kita ceritakan sama dokter guys. Karena kita medikal, seumpamanya majikan kita tidak baik, seandainya tidak baik, itu majikan akan membawa kita check up ya, atau medikal, itu kan otomatis menungguin di luar, kita yang di dalam kayak gitu kan. Majikan kita itu nggak nungguin kita, mungkin di luar lah, biasanya nggak masuk ke ruangan kayak gitu, kita yang dicek kayak gitu. Nah di situ bisa diutarakan ke dokter, karena ada tulisan di situ. Kalau sekarang itu yang ngirim itu pihak dokternya guys, pihak kliniknya, bukan pihak majikan guys. Di situ kita ditanyain dikasih makan cukup tidak, istirahat cukup tidak, jam berapa kita tidur, majikan ngek enggak, atau main tangan kayak gitu. Seandainya majikan kurang ngasih makan, majikan kurang ngasih tidur atau waktu istirahat, majikan kurang makan, kasih tidur kurang cukup, main tangan, beda job ya guys ya, beda job. Terus apalagi kurang makan, kurang tidur, kurang istirahat lah ya katakan, main tangan, beda job, mungkin gaji. Nah kalau gaji ya biasanya kan sesuai ya guys ya, tidak ada libur sama sekali, itu bisa diutarakan di situ guys. Tapi seandainya majikan kok kalau di Singapura ya, saya rasa ya yang sering terjadi kasus-kasus majikan menyiksa mbaknya atau menyiksa ART yang lain, teman-teman kita yang lain, itu kemungkinan ya, kalau menurut saya pribadi itu kok bisa terjadi seperti itu, saya kurang paham ya guys ya. Karena kalau seandainya saya mendapatkan majikan yang kurang baik, dia menyiksa saya guys, saya bisa teriak-teriak kayak gitu ya, mau teriak pakai bahasa Indonesia, bahasa Mandarin, bahasa Inggris, tergantung orangnya ya, bisa ngomongnya bahasa atau bahasa apa. Orang Indonesia itu bahasanya kan banyak banget ya, beraneka ragam bahasa. Itu insya Allah kalau menurut saya ya guys ya, itu ada tetangga yang nolongin guys, karena kan berisik kayak gitu, berisik ya guys ya, otomatis ada yang nolongin guys. Jadi bagi yang belum pernah ke luar negeri, jangan takut majikan akan menyiksa kita guys. Sebenarnya tergantung kitanya guys. Kalau menyiksa itu tergantung kitanya, disiksa nurut atau enggak, mau atau tidak. Kita enggak nurut, kalau kita ngelawan, takutnya lebih parah ya, kita teriak-teriak lah guys. Ketika kita disiksa itu kita teriak-teriak minta tolong kayak gitu, jangan diem. Otomatis tetangga itu akan mendengar. Kalau tetangga nggak mau nolong kita, dia itu otomatis akan lapor polisi guys. Kalau bisik, kalau kita dengar teriak-teriakan, itu akan lapor polisi guys, tetangga ya. Kalau mungkin menolong secara langsung kadang kan takut, nggak enak kayak gitu kan, kayak gitu. Jadi kalau majikan main tangan, main pukul, ada yang disetrika ya guys ya, ada yang dipukul sampai cacat, sampai saya pernah ngelihat dari Singapura itu sampai disiksa, sampai buta, sampai apa, itu ngeri banget. Kalau menurut saya ya kedua belah pihak itu salah guys. Saya nggak menyalahkan majikan, saya nggak menyalahkan mbaknya, tapi menurut saya kedua belah pihaknya salah. Karena apa? Tinggal di apartemen, kenapa dia nggak minta tolong kayak gitu? Ada yang katanya dikurung, ada yang dikurung ya katanya sih, ada yang kabur kayak dari lantai 12 turun ke balkoni kayak gitu kan. Saya sampai nggak habis pikir guys, kok bisa dia sampai kontrak kerja ya. Itu beritanya juga gempar guys, majikan saya pun ngomong sama saya, kok bisa loh gitu, sampai gempar guys itu beritanya. Cuman yang saya nggak habis pikir, dia kenapa loncat dari balkoni kayak gitu, karena majikannya kurang baik, mau nyiksa kayak gitu. Otomatis kan dia kan punya waktu guys, kalau untuk kabur, kalau dia keluar dikunciin dari luar kayak gitu kan ya, mungkin nggak bisa keluar lah. Tapi dia kan ada kesempatan untuk medical check up, dia kan continue loh guys, nambah kontrak kerja loh guys, dia kan kesempatan ketemu sama majikan ya enggak. Kalau perpanjangan paspor ya enggak, dia kan kalau di Singapura kan 5 tahun paspor ya, mungkin kalau continue 3 tahun kan nggak mungkin, tapi kemungkinan besar kan dia
medical check up, ketemu orang ya orangnya yaitu dokter lah guys ya. Masa mau bohong-bohong amat? Kalau saya sih nggak mau bohong guys. Jadi kalau majikan kabur ya teriak-teriak sama tetangga lah guys ya. Apalagi kalau sampai dipukulin, sampai buta, sampai badannya itu apa jenisnya rusak kayak gitu. Ada lagi yang dari Myanmar atau Filipina itu yang mati di kamar mandi kayak gitu, dikurungin berapa hari guys. Tapi kalau menurut saya, kita punya mulut guys. Kalau saya mau dibejek-bejek, mau dihajar ya saya teriak-teriak, saya nggak peduli guys kayak gitu. Yang penting kita kan lolos dari maut, dari masalah. Kalau saya sih nggak mau nurut guys kayak gitu. Saya nggak mungkin akan melakukan tindakan hukum ya guys ya, atau melanggar hukum kayak gitu, saya nggak mau. Kalau saya punya masalah itu saya selesaikan secara hukum. Kalau secara baik-baik nggak bisa, secara ngomong nggak bisa, nggak punya jalan, maksudnya secara hukum lah. Kalau kita nggak bisa kan, kita nggak bisa nggak punya HP, nggak bisa nelpon MOM, nggak bisa ya. Langkah paling bagus adalah teriak-teriak guys. Karena orang Singapura itu kalau kita berisik itu pasti kita akan ditolongin tetangga. Orang kita jatuh aja ditolongin tetangga kok. Kita marahin nenek kita gitu, kalau bawa nenek ya kita, orang tetangga akan melototin kita kayak gitu guys. Pasti akan melototin kita. Dulu saya nangis di bis itu ditolongin sama orang-orang. Nenek saya nakal ditolongin sama orang-orang. Di bus stop juga gitu guys. Jadi orang Singapura itu nggak akan cuek-cuek kayak gitu, nggak. Kalau melihat orang walaupun dia nggak kenal itu akan nolongin. Jadi buat sahabat-sahabat yang baru dimanapun berada lah, nggak hanya di Singapura ya, kalau disiksa majikan, diapa-apain majikan itu teriak-teriak. Apalagi kalau tinggal di apartemen kayak gini, teriak-teriak kita berisik pun tetangga akan tahu. Nggak teriak-teriak aja, kursi jatuh apa jatuh aja berisik kedengeran kok kayak gitu ya guys ya. Sekian ya guys ya info dari saya. Jadi bagi teman-teman yang pengen keluar negeri itu nggak usah takut penyiksaan gaji. Kalau gaji itu sesuai lah guys ya gaji sekarang itu di Singapura, Malaysia, Taiwan, Hongkong itu ada kenaikan dan gajinya bagus, terus dolar pun semakin naik. Jadi jangan takutlah daripada kita di Indonesia jadi pengangguran kayak gitu ya guys. Di Indonesia juga hanya cari kerjaan agak susah sih guys. Kalau menurut saya sih seperti itu ya guys ya. Jadi nggak usah takut jadi TKW, dipandang sebelah mata TKW itu negatif, itu nggak usah takut guys. Kadang kan ada yang menilai TKW itu negatif ya gitu, kayak gitu jadi TKW. Tapi jangan takut lah guys, yang penting kita itu kerja guys. Mungkin ada sebagian TKW atau ART teman-teman kita yang tidak baik, tapi kebanyakan baik guys. Dan jangan lupa berdoa lah guys ya, agar kita mendapatkan majikan yang baik, kerjaan yang baik kayak gitu guys. Pokoknya semangat ya guys, jangan takut ya. Sampai di sini dulu guys, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.